Jadi Masya Allah, kalaupun hari ini kita berpisah dengan orang yang kita cintai, itu hanya masalah waktu, keberangkatan yang berbeda. Jadi kalau hari ini kita mendapati orang tua kita telah meninggal 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu hanya masalah waktunya saja yang beda. Selama tujuannya sama, yaitu adalah surga, ketemu lagi. Antum misalkan ke Jakarta Kota, tujuannya sama-sama Jakarta Kota. Saya berangkat jam 6, antum berangkat jam 9, tidak ada masalah. Yang penting di Jakarta Kota kita ketemu. Tapi yang menjadi perpisahan itu apa? Kalau kemudian kita sudah ditinggalkan orang yang kita cintai, yang satu ke surga, yang satu ke neraka, itulah baru hakikatnya perpisahan. Ya, makanya siapa yang paling mereguk kenikmatan ini ketika baru berpisah dari ruhnya? Yang mereguk kenikmatan itu adalah orang yang beriman. Langsung dia berkata, cepatkanlah aku bertemu dengan alam barzah. Setelah dia bertemu dengan alam barzah, dihisab dengan 3 pertanyaan oleh malaikat. Kemudian dia berkata, segerakanlah hari kiamat untuk ditegakkan supaya aku ketemu lagi dengan keluargaku. Masya Allah, indah betul. Inilah yang memupuk keyakinan kita. Kalau ingin ketemu lagi dengan anggota keluarga kita, tolong ingatkan bapaknya, ingatkan ibunya, ingatkan diri kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita, supaya mereka semuanya berada dalam ketaatan. Itulah modal yang dikatakan oleh mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ya Allah, dulunya kami menjadi orang yang takut kepadamu ya Allah, sampai engkau memberikan kenikmatan dan kemuliaan bagi kami ketemu di dunia dan di akhirat, dan menjaga kami dari adab neraka. Yang kita khawatirkan itu yang keempat tadi, yang ketiga, ketemu di dunia bermusuhan di akhirat. Jangan ngejar toleran kalau hanya untuk mengundang kemurkaan Allah. Kadang-kadang banyak suami itu yang pengen disebut toleran oleh istrinya. Wah, suami saya itu toleran betul. Saya mau ngapa-ngapain diem aja dia. Justru toleran ketika membiarkan dan mendiamkan, toleran yang akan berakibat kepada permusuhan di akhirat. Sama pula, kalau istri kita kemudian mengingatkan kita terhadap kesalahan kita, kalau dia benar apa yang dia sampaikan, terima. Itulah modal bagaimana dia pengen ketemu lagi di akhirat dan di dunia. Karena para sahabat di antara mereka pengen ketemu di dunia dan mereka pengen ketemu lagi dengan istri mereka di akhirat. Kayak siapa? Kayak Ummu Darda dan Abu Darda. Abu Darda sebelum pisah, sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada istrinya, kalau pengen ketemu dengan aku, jangan nikah lagi, supaya nanti kita ketemu lagi dalam keridhaan Allah di akhirat. Ummu Darda dipegang kata-kata itu. Makanya Ummu Darda setelah suaminya Abu Darda meninggal dunia, dilamar salah satunya oleh Muawiyah, tetapi ditolak. Lalu kemudian Muawiyah bertanya, kenapa engkau menolakku? Lalu Ummu Darda berkata, karena aku ingin ketemu dengan Abu Darda di surga. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah. Jadi boleh bagi seseorang itu meninggalkan wasiat supaya pasangannya tidak menikah lagi, tapi tidak wajib dipenuhi. Seorang suami berkata kepada istrinya, jangan nikah lagi ya. Boleh, tapi wajib dipenuhi? Enggak. Kalau istrinya kemudian takut zina, dia boleh nikah lagi. Sama dengan istri, dia berpesan sama suaminya, bang, jangan nikah lagi ya. Maka kemudian boleh wasiat semacam itu, tapi wajib dipenuhi? Enggak. Apalagi kalau istri sampai berkata, awas ya, saya hantui kamu nanti kalau kemudian nikah. Jadi hantu aja sombong. Jadi hantu tuh takut, malah kemudian malah seneng. Masya Allah. Pada laki-laki, udah usah diwasiati kayak gitu, pasti nikah lagi. Jadi Masya Allah, disitulah kita harus paham. Jadi Masya Allah ya, bahwasanya hakikatnya manusia semacam itu. Jadi makanya